Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menukil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam kitabnya menukil hadis Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan atau menceritakan akan datang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu zaman daripada umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, mencintai 5 perkara tapi melupakan 5 perkara, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Di akhir zaman dan di zaman kita sekarang, kita banyak perhatikan orang sibuk mencari dunia akan tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia kita, untuk kehidupan kita, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansawnal akhirah, jangan lupakan akhirat kita. Kita boleh mencari dunia tapi jangan lupakan akhirat kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencintai hidup mereka akan tetapi lupa dengan kematian mereka. Mereka cinta dengan hidupnya, seakan-akan ingin hidup selama-lamanya, akan tetapi lupa mempersiapkan kematian. Padahal kematian adalah suatu yang hak, suatu yang pasti, dan setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itulah kita persiapkan untuk kematian kita kelak agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Kelak akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai harta-harta mereka akan tetapi mereka lupa sesungguhnya semua harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana engkau mendapatkannya, engkau keluarkan untuk apa harta tersebut. Apabila kita gunakan untuk ibadah, kita sedekah, atau kita gunakan untuk menolong orang lain, maka harta tersebut akan menjadi penolong kita. Namun sebaliknya, kalau harta tersebut kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk menzolimi orang lain, maka harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman mereka akan mencintai bangunan-bangunan yang mewah, akan mencintai bangunan-bangunan yang indah, akan tetapi lupa dengan kuburannya. Apakah mereka sudah
membangun kuburan mereka? Apakah kuburannya sudah seterang rumahnya? Apakah kuburannya kelak sudah seempuk kasur yang dia tinggali ketika hidup di dunia? Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita persiapkan amal ibadah kita agar kuburan kita menjadi kuburan yang terang menerang, yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak mereka akan sibuk mencintai manusia, akan tetapi lupa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sibuk mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai sahabat kita, akan tetapi kita lupa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mendekati dan duduk bersama orang-orang yang bisa mengajak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sedikit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.